warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Mbak Anis boleh di siapa yang nggak hadir hari ini? Lalu ada apa? Izin ada satu warga. Materi hari ini adalah menganalisis isi dan unsur kebahasaan pada novel. Apa itu novel? Ada yang tahu? Novel adalah karya prosa fiksi yang panjang. Novel adalah merupakan karya prosa fiksi yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seorang dan orang-orang di sekelilingnya dengan menonjolkan latar dan sifat setiap pelaku. Novel termasuk dalam kategori teks narasi yang berisi rangkaian cerita kehidupan seorang dengan orang-orang di sekelilingnya dengan menonjolkan materi dan sifat setiap pelaku. Kalian tahu ciri-ciri novel nggak? Anak-anak, kalian tahu ciri-ciri novel nggak? Ada pun ciri-ciri novel sebagai berikut kalau tidak tahu. Adapun ciri-ciri novel sebagai berikut, pada umumnya novel terdiri dari kurang-kurangnya 100 halaman atau jumlah kata lebih dari 35.000 kata. Novel ditulis dengan narasi dan deskripsi untuk menggambarkan suasana kejadian di dalamnya. Alur cerita dalam novel mencakup kompleks dan terdapat lebih dari satu inspirasi, efek, dan emosi. Umumnya setiap orang membutuhkan waktu setidaknya 120 menit untuk membaca novel sehabis sebuah novel. Cerita pada sebuah novel bisa sangat panjang. Anak-anak, kalian tahu nggak jenis-jenis novel? Secara umum, novel dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. 1. Berdasarkan nyata dan tidak nyata. Novel fiksi yaitu novel yang isinya cerita berdasarkan kejadian di kehidupan nyata. Novel non fiksi yaitu novel yang isinya cerita pernah terjadi di kehidupan nyata. Berdasarkan genre, novel ada novel romantis, novel horor, novel komedi, dan novel inspirasi. Berdasarkan isi dan tokoh, novel grand lead yaitu novel menceritakan tentang kehidupan remaja. Novel chick lit yaitu novel yang menceritakan tentang kisah perempuan muda. Novel dewasa yaitu novel yang isinya tentang kehidupan orang dewasa. Struktur pada novel. Mbak Hani tolong. Abstrak adalah ringkasan inti dari sebuah novel sebagai gambaran awal. Unsur inti bersifat opsional, bisa digunakan dan bisa juga tidak. Orientasi adalah segala hal yang berkaitan dengan suasana, waktu, dan tempat yang terdapat dalam cerita novel. Komplikasi adalah urutan beberapa kejadian yang dihubungkan berdasarkan sebab akibat. Evaluasi adalah struktur konflik yang terdapat pada novel, di mana konflik yang terjadi mengarah ke suatu titik tertentu. Resolusi yaitu bagian di mana terdapat resolusi terhadap masalah yang dihadapi oleh tokoh utama dalam novel. Coda adalah bagian akhir suatu novel di mana di dalamnya biasanya terdapat pesan atau nilai moral yang ingin disampaikan kepada pembaca. Baik, terima kasih Pak. Menganalisis unsur-unsur pada novel. Ada dua analisis unsur novel yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Ekstrinsik novel biografi atau sejarah, si pengarang
pengarang, umumnya biografi atau sejarah, sangat berpengaruh terhadap jalannya cerita yang ada pada novel. Nilai-nilai dalam cerita dalam sebuah karya sastra pasti mengandung nilai-nilai yang bisa disisipkan oleh pengarang, setiap nilai moral, nilai sosial, nilai estetika, hingga nilai budaya. Kondisi dan situasi secara tidak langsung atau langsung bisa memengaruhi hasil karya novel si pengarang. Unsur intrinsik novel, tema merupakan pokok permasalahan yang ada di dalam sebuah cerita novel yang telah dibuat oleh pengarang novel. Penokohan merupakan pemberian karakter atau watak pada setiap perilaku yang ada di dalam sebuah cerita. Alur merupakan rangkaian peristiwa yang membentuk jalannya suatu cerita. Gaya bahasa merupakan bahasa yang digunakan si pengarang untuk novel menggambarkan atau menjelaskan serta kehidupan cerita secara estetika. Setting atau latar merupakan penggambaran terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Sudut pandang merupakan penempatan diri si pengarang dan juga cara pengarang dalam melihat berbagai peristiwa kejadian di dalam cerita. Adapun unsur kebahasaan novel: 1. Menggunakan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. 2. Menggunakan kalimat lampau. 3. Menggunakan kata verba material atau verba mental. 4. Menggunakan konjungsi terampor, moral, dan kata sifat. Contoh novel: ini ada contoh novel Rogeng Dukuh Paruh. Mbak Anidia boleh dibacakan novelnya? Rogeng Dukuh Paruh. 11 tahun yang lalu ketika seorang bayi paruh yang basah kuyup tersiram hujan lebat. Dalam kegelapan yang pekat, pemukiman terpencil itu lengang, amat lengang. Hanya tangis bayi dan lampu kecil berkelip menandakan pendukuhan itu berpenghuni. Tak ada suara kecuali suara kodok. Bangsa reptil itu berpesta pora, bertunggangan dan kawin. Besok pagi hasil pesta mereka akan tampak. Kodok betina meninggalkan untayan telur yang panjang. Katak hijau menghimpun telurnya dalam kelompok yang terapung di permukaan air. Katak daun menyimpan telurnya pada gumpalan busa yang melekat pada ranting semak-semak. Seandainya ada seorang di Dukuh Paruh yang pernah bersekolah, dia dapat mengira-ngira saat itu hampir pukul 12 tengah malam. Tahun 1946, semua penghuni pedukuhan itu telah tidur pulas, kecuali Santayip, ayah Serintil. Dia sedang mengakhiri pekerjaannya malam ini. Bungkil ampas minyak kelapa yang telah ditumbuk halus dibilas dalam air. Setelah dituntas kemudian dikukus. Turun dari tungku, bahan ini diratakan dalam sebuah tampa besar dan ditaburi ragi bila sudah dingin. Besok hari pada bungkil ampas minyak kelapa itu akan tumbuh jamur-jamur halus. Jadilah tempe bangkrek. Sudah sejak lama Santayip memenuhi kebutuhan orang Dukuh Paruh akan tempe itu. Kalian cari sebuah novel, terus cari unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Kerjakan sekarang. Kalau tidak selesai, boleh minggu depan. Baik, materi hari ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.